Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anak Agung Budi Mahendra Kusuma dari Satuan Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Puturan Singaraja dengan formasi jabatan sebagai Asisten Ahli Calon Dosen Manajemen. Berikut saya sajikan video laporan aktualisasi yang saya kerjakan selama proses habituasi. Adapun gagasan kreatif saya dalam kegiatan aktualisasi yang telah dihabituasikan selama kurang lebih 1 bulan berjudul Pembuatan Media Pembelajaran Daring melalui video podcast di program studi Pariwisata Budaya dan Keagamaan jurusan Dharma Duta Staf Negeri Empu Puturan Singaraja. Demi terwujudnya gagasan kreatif tersebut, maka saya telah melakukan beberapa tahapan kegiatan, yaitu sebagai berikut. Di minggu pertama, saya melaksanakan 2 tahapan kegiatan, yaitu tahap kegiatan pertama berkonsultasi dengan mentor, dengan Bapak Kaprodi Pariwisata Budaya dan Keagamaan, serta dengan Bapak Ketua Staf Negeri Empu Puturan Singaraja. Tahapan kegiatan kedua yaitu mengumpulkan referensi dengan mencari buku-buku di perpustakaan. Selanjutnya di minggu kedua saya melaksanakan tahap kegiatan kedua dan kegiatan ketiga, di mana tahap kegiatan kedua saya melanjutkan untuk mengumpulkan referensi buku-buku dengan membeli di Gramedia. Kegiatan tahapan ketiga yaitu melaksanakan fokus group discussion bersama dosen-dosen di jurusan Dharma Duta. Nah, adapun kendala di sini yang seharusnya kegiatan FGD tersebut dilaksanakan di minggu ketiga, namun karena berbenturan dengan kegiatan lembaga di minggu ketiga, maka terpaksa harus dipindahkan ke minggu kedua. Pergeseran jadwal FGD tersebut tentunya berpengaruh pada tahap-tahap kegiatan yang lainnya, di mana di minggu ketiga yang mana seharusnya tahap pengumpulan referensi itu sudah saya tuntaskan di minggu kedua, terpaksa saya lanjutkan di minggu ketiga, di mana minggu ketiga saya masih mengumpulkan referensi berupa artikel-artikel yang saya download atau unggah di internet. Di minggu ketiga saya juga melakukan tahap kegiatan selanjutnya, yaitu menyusun konsep video yang akan saya kerjakan. Setelah konsep video podcast tersusun, maka di minggu keempat saya memasuki tahap kegiatan kelima, yaitu perekaman video podcast. Nah, dalam kegiatan tahapan ini ada pun sub-sub bagian kegiatan, yaitu yang pertama meminta surat rekomendasi untuk peminjaman lab Dharma Duta yang akan digunakan beserta sarana dan prasarananya, di mana surat ini ditujukan kepada Ketua Staf Negeri Empu Puturan Singaraja. Selanjutnya yaitu membuat surat undangan yang ditujukan kepada narasumber, yang mana dalam hal ini menggunakan 2 narasumber. Setelah mendapatkan jadwal dengan para narasumber, maka kegiatan selanjutnya adalah perekaman video. Setelah video podcast rekam, maka di minggu terakhir, yaitu minggu kelima, kita memasuki ke tahap kegiatan editing, yaitu tahap kegiatan ke-6 dan tahap kegiatan terakhir yang ke-7, yaitu uploading video yang telah jadi di sosial media YouTube. Inovasi yang dilakukan oleh salah satu peserta laksa atas nama Anak Agung Mahendra Kusuma
sebenarnya sangat luar biasa karena dia memanfaatkan sesuatu yang sekarang sedang trending. Jadi kita sudah banyak sekali ada podcast yang berkembang dan itu menjadi sumber informasi bagi berbagai macam orang, termasuk mahasiswa. Jadi pemanfaatan sumber-sumber yang menurut saya trending ini mungkin akan lebih membuat siswa ter-engage. Engagement mereka akan semakin kuat, motivasinya akan semakin lebih luar biasa. Dan ini merupakan metode di luar metode konvensional yang menurut saya akan mampu diadaptasi dan kemudian diterima oleh mahasiswa, utamanya setelah pasca. Apa yang telah dilakukan oleh anak Agung Mahendra Kusuma itu tidak akan berhenti sampai di sini saja dan tidak hanya pada beberapa mata kuliah yang sedang diambil saja, tapi mungkin bisa disalurkan juga pada dosen-dosen lainnya dan bisa dijadikan sebagai model pembelajaran terkini yang kemudian bisa diadaptasi, dikembangkan dan kemudian menjadi model bagi saya mengapresiasi program pembelajaran daring berbasis video podcast yang bisa dikatakan yang dilakukan oleh salah satu peserta latsar kami yang juga dosen CPNS, Agung Mahendra. Jadi dalam proses pembelajaran dengan berdasarkan daring dengan menggunakan podcast ini saya rasa adalah inovasi baru dalam proses pembelajaran karena bisa dikatakan sebagai solusi untuk pembelajaran daring agar upload di media sosial seperti YouTube ini akan bisa dipelajari kapan saja karena tidak membatasi ruang dan waktu. Saya rasa inovasi ini perlu terus dikembangkan dan tidak hanya berhenti sekarang, ini bisa menjadi pionir untuk dikembangkan kepada mata kuliah dilakukan oleh Agung Mahendra ini sangat luar biasa karena untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa bagaimana tentang dunia podcast. Jadi memang sekarang media pembelajaran digital khususnya di visual ini menjadi hal yang menarik bagi mahasiswa dan apa yang sudah dilakukan Agung Mahendra ini memberikan suatu inspirasi kepada mahasiswa kami agar nanti mahasiswa akan terbiasa dengan pembelajaran yang berbasis. Untuk membuat video pembelajaran berbasis podcast tentu ini akan lebih menarik dan juga sebenarnya akan lebih menciptakan interaksi dan menggali lebih dalam bila dilakukan secara podcast karena materi-materi perkuliahan tidak dilakukan secara monolog tetapi kemudian bisa dilakukan secara dialog dan akan mengalir berbagai hal terkait topik yang disampaikan itu. Jadi dari sisi kemudian pendalaman materi sesungguhnya dengan cara podcast seperti ini itu jauh lebih menurut saya lebih optimal, berkembang dan juga mahasiswa akan mendapatkan semacam insight baru tentang proses pembelajaran. Jadi selamat untuk Agung Mahendra karena sudah menghasilkan sebuah ide atau inovasi yang menurut saya kekinian dan juga akan berguna ke depan untuk perkembangan proses. Pelajaran yang dilakukan oleh Pak Agung Mahendra itu sudah sangat bagus sekali dan baik sekali untuk dapat memotivasi para mahasiswa untuk belajar atau memahami public relation atau PR. Menampilkan sebuah video itu mungkin para mahasiswa itu akan tertarik dengan public relation atau PR tersebut, bagaimana sih dari tugasnya, manfaatnya, dan juga tujuan dari seorang PR tersebut. Pendapat saya mengenai video podcast yang dibuat oleh Pak Agung Mahendra merupakan video pembelajaran yang sangat efektif dan efisien. Kenapa efektif? Selain membutuhkan internet yang sedikit, video podcast juga bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, bahkan yang terbiasa multitasking bisa mendengarkan sambil melakukan aktivitas. Harapan saya ke depannya semoga video podcast ini bisa dikembangkan dan bisa menjadi salah satu media pembelajaran bagi mahasiswa Teknik Perkuliahan Singaraja. Baik, demikianlah video laporan aktualisasi saya. Semoga dapat bermanfaat ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera.